You just don't know that they're there. They're the paid to do the cool stuff. They also get paid to take it on and everywhere else, if you know what I mean. That's me. Inilah Colt Seavers, seorang stuntman yang sangat berpengalaman selama 6 tahun dalam bidang peran pengganti pada sebuah film. Colt merupakan kekasih dari seorang kameramen yang bernama Jody. Dalam peran yang dimainkan kali ini, secara teknis tidaklah berat dan tidak berbahaya sama sekali, karena semua telah dipersiapkan secara matang dan Colt pun sudah berulang kali melakukan adegan semacam ini. Namun, I need you to step back. 18 bulan kemudian, Colt kini telah berhasil sembuh dari patah tulang yang ia derita. Tiba-tiba saja, sang produser film bernama Gail menghubunginya. Tidak lain adalah untuk memerankan beberapa adegan yang membutuhkan jasanya. Colt sempat menolak ajakan itu. Dia merasa tidak pede lagi berada di lingkungan perfilman. Namun ketika diberitahu bahwa sang direktur film adalah kekasihnya, si Jody, dan dia sedang membutuhkan Colt saat ini karena tidak ada lagi peran pengganti yang cocok selain dia, Colt langsung hengkang dari pekerjaannya saat ini yang membosankan. The story? Colt melakukan standar operasional prosedur seperti layaknya profesional pada umumnya. Berada di lokasi syuting berharap akan bertemu dengan kekasihnya itu dalam suasana yang saling merindu. Namun setelah melakukan beberapa take adegan, di saat itulah dia mengetahui bahwa kehadirannya tidak diharapkan oleh Jody, bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh si produser. Namun kenyataan berkata lain. Walaupun memang tidak diharapkan, tetapi keadaan saat ini benar-benar cuman Colt yang ready untuk mengisi adegan di film itu. So good. Loved it. It was Gail's idea? I thought it was your idea. I didn't approve him. I'm not approved. Interesting move. Here you are. You show up. Look as good as you are. You look good in nothing, whatever. Isn't gonna work. You do, but it's not what I... Anyone else. No one else. Okay. Dalam scene yang diperankan kali ini, Jody sang sutradara merasa ada yang kurang dengan naskah yang ia produksi, sehingga dia minta pendapat dari Colt untuk mengisi kekosongan itu. Alih-alih memberikan pendapatnya, Colt mencoba curhat colongan mengenai apa yang ia rasakan selama ini. Dan kisah itu pun sebenarnya yang mereka berdua alami sebagai seorang kekasih. Bahwa ada misunderstanding dan miskomunikasi selama ini yang menyebabkan mereka berpisah tanpa kabar sedikit pun. Yang intinya, Colt berharap ada kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan dengan Jody. Shots up sounds. Gail? You're here. Oh no, don't use that. It's broken. She doesn't want me here, Gail. You lied. Di sini, Gail, si produser film, memberikan tugas pribadi kepada Colt. Gail mendapati masalah bahwa si aktor utama yang bernama Tom Ryder telah menghilang dan tidak bisa dihubungi. Colt ditugaskan untuk mencari dan membujuknya kembali agar bisa melanjutkan persyutingan. Ketika akan berangkat ke apartemen milik Ryder, Colt mengenang masa-masa indah bersama Jody ketika teringat akan lagu yang ia setel di mobil.
Mereka pun saling deep talk dan mencoba berdamai atas kesalahan yang mereka lakukan di masa lalu. Okay, goodbye. Di sini Colt tiba-tiba diserang oleh wanita yang ternyata dia adalah pacar dari Ryder. Pertarungan kesalahpahaman pun terjadi dengan Van. Namun setelah mereka berbicara dengan suasana santai, seakan dia juga mengalami problem yang sama. Dia menyarankan Colt untuk pergi ke klub dan menemui seseorang yang mengetahui masalah hilangnya Ryder. Bukan jalan terang yang Colt dapatkan, melainkan dia dibius dengan minuman yang mengandung zat adiktif berbahaya. Hingga Colt dengan keadaan setengah sadar melakukan perlawanan. You know what I'm doing. I'm gonna stop this. We don't have time for this. Talk about this later. Colt berhasil mendapatkan info selanjutnya mengenai keberadaan Ryder. Dia diberi kata sandi untuk menemui orang di sebuah kamar. Di sini, saat mencoba berkomunikasi dengan resepsionis hotel ala agen rahasia menggunakan kata sandi tertentu, Colt bertemu dengan kekasihnya lagi. Mereka curhat dan masih mencoba memperbaiki hubungan dengan dalih skenario untuk digunakan dalam film. Di tengah investigasi yang dilakukan oleh Colt, si Jody menghubunginya dan mengajak berdiskusi lebih lanjut tentang narasi cerita film yang digarapnya. Dan kesempatan itu pun Colt gunakan sebagai curhat colongan untuk bisa masuk kembali ke dalam hati Jody. All we know is that in the beginning she's pretty, and it gives us hope. You have got Lady of the Night, and this is Notting Hill, where she's a very... You're gonna make the right choice. You may not get the deeper metaphor, but to see blur. Right. Because all we know with this cowboy, She's on the fence. because she's an alien and he's a cowboy. Here's a question. Did you decide about the split screen? I think the connection between these... Jug. Back to business. Colt dikejutkan dengan penemuannya. Adalah sebuah jasad yang berada di bathtub. Ketika Colt akan melaporkan kejadian itu kepada polisi, Kyle menelponnya untuk tidak usah melakukan hal itu. Dan tiba-tiba saja jasad itu telah lenyap, menghilang tanpa bekas. Dan Colt pun merasa ia sedang dijebak. But I'm calling the police. I'm gonna talk. No, don't talk. Any time. About the dead guy. How do you know his baths are very good for inflammation? Fixating on that one Okay, point. you know, that I got her all said. fired up. About what? Setelah obrolan mereka melalui telepon pada malam itu, hubungan mereka semakin membaik. Rasa percaya dan saling membutuhkan satu sama lain mulai terbangun kembali. Adegan demi adegan mereka lalui dengan rasa puas atas kerjasama yang mereka rampungkan. Setelah hari persyutingan berakhir, Jody mengajak Colt untuk berkaraoke bersama dalam rangka merayakan kesuksesan hari itu. Dan sebagai pertanda bahwa Jody telah kembali membuka hatinya untuk Colt. Namun niat baik yang mereka rencanakan berujung malapetaka terhadap Colt. Karena si Gale memerintahkan Colt untuk kembali ke Amerika. Colt merasa ada yang tidak beres dengan semua rangkaian kejadian yang ia alami. Hingga dia berinisiatif mencari kebenaran dengan menemui asisten dari Ryder. Benar saja, si asisten itu pun merasa ada hal yang tidak beres dengan bosnya. Dia meminta Colt untuk mengecek smartphone milik Ryder karena menurutnya ada bukti kebenaran tentang menghilangnya Ryder. Dan ini yang terjadi selanjutnya.
That's fine. What is fine? Where is it? You sad that he left town? Swinging by to sing some karaoke. Finish the movie. Why would... Okay, tough guy. Okay, tough guy. Hey, this crosswise, excuse me. Get rid of him. Keep that video! Wow, he didn't tell you. But you know what? Di tengah perjuangan Colt yang sangat epik dalam mencoba keluar dari situasi yang berbahaya itu, di saat yang bersamaan, Gail menghampiri Jodie dan berkata bahwa Colt telah pergi meninggalkannya. Di sini mulai terlihat kejanggalan bahwa selama ini Gail yang memegang kendali untuk mengkondisikan situasi. Gail mengadu domba antara Colt dan Jodie agar mereka tidak bisa bersatu. Setelah Colt merampungkan adegan berbahaya itu, dia menepati janji dengan datang ke tempat karaoke. Namun Jodie telah pergi. Di sini Colt menceritakan tentang apa yang sedang terjadi sebenarnya. Colt dan rekannya kemudian mendatangi apartemen Ryder untuk mencari password dari smartphone itu. Dan setelah mereka berhasil membuka galeri, mereka menemukan rekaman video yang menunjukkan bahwa Ryder, si aktor utama, secara tidak sengaja telah menghilangkan nyawa dari peran penggantinya. Tak lama kemudian, sesuai dugaan mereka, inilah yang terjadi selanjutnya. See some porn! Dwayne The Rock Johnson! Take that. Be careful. I'll make sure no one's there. Okay. Colt's down. Too dangerous! Pertarungan yang cukup imbang kali ini membawa Colt dalam sebuah realita yang sebenar-benarnya. Colt berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan Ryder, si bintang film ternama. Di sini, Ryder mengungkapkan bahwa kejadian yang menimpa Colt waktu itu juga akibat dari ulahnya. Semua atas dasar kebencian bahwa di kalangan para sineas, peran stuntman lebih dihargai ketimbang bintang film action. Dan semua ini terpaksa ia lakukan atas perintah dari Gail, si produser film mereka. Di sisi lain, di waktu yang bersamaan pula, Gail mendatangi Jodie dan mengatakan bahwa Colt ada dalam berita sebagai pelaku utama dalam kematian Henry, seorang stuntman pemeran pengganti dari Ryder. Sudah jelas bahwa semua itu adalah rancangan dari Gail untuk mengkambing hitamkan Colt sedari awal. Namun Jodie tidaklah percaya dengan semua itu. Kembali kepada scene di mana Colt mengatakan yang sebenarnya bahwa ia sudah tidak memiliki bukti rekaman video itu. Hal itu bukan menjadikannya aman dari masalah, namun mereka justru akan menghilangkan Colt dari peradaban. Dengan santainya, Colt berhasil memberikan perlawanan. Setelah dirasa sedikit aman, Colt menghubungi Jodie dan menceritakan yang sebenarnya. Di sini Colt juga mengungkapkan perasaannya yang terdalam kepada Jodie. Colt berharap agar mereka bisa bersatu lagi. Karena dari rasa sakit yang pernah dia dapatkan adalah rasa sakit menjalani hidup tanpa Jodie. Window hurts.
much as not being with you. Is that from a movie or? You can use it if you want. For what it's worth, I'm still in love with the ending. Colt. Gail. Colt. Hari berganti, dan berita tentang ledakan kapal itu dinarasikan sebagai tindakan Colt yang melakukan bundir. Namun Colt yang masih selamat langsung mendatangi kekasihnya di lokasi syuting dan tentunya menceritakan semua-muanya. Namun tetap saja mereka sedikit agak out of topic. Masih saja membicarakan tentang ending story dari film yang sedang mereka garap. No one. Mel's Ryder. You need to be burning your fingerprints off. You need to be your name. None of it matters anymore. It's just a stupid. Storm you're talking about. That's the inspire a whole generation of little Jodies. You're special because it comes from you. But I'll be damned if I'm gonna let space just kiss. No, come on. Sembari mereka menggarap scene terakhir untuk filmnya. Di saat itulah mereka merencanakan momen sebagai wadah mendapatkan pengakuan yang sebenarnya bisa keluar langsung dari mulut Ryder, si bintang film. Diketahui ada yang tidak beres, para bodyguard dari Ryder langsung bergegas mengejar Colt. Namun all crew telah bekerja sama dan bersiap merencanakan momen itu. Sekaligus bisa digunakan sebagai adegan film action yang Jodie dambakan. Can you untie me? Oh! Two! See them! They're entering Ambush Alley! Taxi! Spaghetti! God damn! I blew up in her. Why are you saying That you're Tom Ryder. Cameras, we're heading for the jump. Top check, Penny. I'm done. It's just a 250-foot jump. It's a big What deal. are you doing? You know, like Thelma and Louise. Ugly! Murder suicide! You're not getting out of this car until It's all Gail. When I killed him, one of my best roles yet, called, and I don't. aiming for your murder of Henry. Tom Ryder. You wearing a wire, bro? You were Wearing the wire, dipshit! He's going for it. Go now! I'm fine. I don't have a mouth gun. Rencana berjalan dengan lancar. Rekaman pengakuan Ryder kini menjadi bukti yang kuat bahwa Colt tidaklah bersalah. Dan saat semua dirasa telah usai, Gail tidak tinggal diam dengan mengambil paksa rekaman pengakuan dari Ryder. Aksi kejar-kejaran yang epik pun terjadi sekali lagi. Momen adrenalin menegangkan ini menjadi titik awal secara resmi Colt dan Jodie akan kembali menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih setelah mereka berhasil melalui kemelut yang sedang terjadi. Hey, lower the arm. Look. I'm gonna jump onto this kid, and I'm gonna beat. Go! Oh, well, get back it under control. No, you're not busy, man. We could go to a beach. Spicy margarita or something. Yeah, make You have to plan than this. Hey, please be careful. Dengan perjuangan yang sangat keras, mati-matian demi mendapatkan rekaman itu, Colt bertarung di atas ketinggian tanpa rasa takut dan rasa gentar sedikit pun. Terlebih dengan support yang diberikan oleh para kru dan Jodie, menjadikan itu sebagai bahan bakar semangat untuk Colt dapat memenangkan pertarungan. Happy ending dengan keberhasilan mereka mendaratkan Colt dalam sebuah kasur udara yang dengan sigap pula Jodie menyambutnya dan mendaratkan sebuah bibir manisnya. Film garapan Jodie berhasil dirampungkan
Dan anehnya, peran utama justru digantikan oleh Jason Momoa. Sebuah plot twist yang menjadi kejutan sekaligus pertanyaan bagi para penontonnya. Is that inside here? Yeah! We got that happy ending. We got a new beginning. And look, I don't want to over-romanticize. It's even better than what you find in the movie. Begitulah kiranya hiruk-pikuk yang terjadi dalam produksian sebuah film. Karya hebat yang di dalamnya merupakan hasil dari kerjasama sebuah tim yang solid. Tak heran, mereka para stuntman di dunia nyata mendapatkan apresiasi yang besar. Salut buat mereka, orang-orang yang bekerja dengan sangat keras di balik layar. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terima kasih juga buat kamu yang udah klik tombol like dan subscribe. Tonton cerita film menarik lainnya hanya di channel ini. Sampai jumpa di film-film yang lainnya.